Masih di Damai Indonesiaku, seatap dengan rupa ipar menjadikan berkah atau musibah. Mungkin tidak selamanya itu ketika kita satu atap dengan ipar menjadi maut. Namun ketika kita membantu, menyayangi tadi yang disampaikan guru kita Ustaz Asmar Lambo, justru menjadikan keberkahan dalam hidup kita. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Bapak Johannes ya yang sudah siap dengan pertanyaan. Insya Allah akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Solmed. Silakan Pak Johannes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan buat saya. Saya Johannes, jamaah Masjid Puri Cinere. Sehubung dengan judulnya seatap dengan ipar berkah atau apa tadi? Atau musibah. Berkebetulan saya juga ingin menanyakan sesuatu masalah mahram ini, tetapi mungkin tidak masalah seatap dengan ipar, karena alhamdulillah berkat bimbingan Allah saya belum pernah seatap dengan ipar. Tapi yang jadi pertanyaan saya siang ini adalah di dewasa ini, dengan kemajuan teknologi, orang kita yang juga bahkan di atas 60 juga biasa kumpul-kumpul, reuni-reuni, baik dengan teman-teman SMA maupun teman-teman university ya. Itu kadang-kala seringkali kita karena sudah kebiasaan kalau kita bertemu sesama muslim, kita bersalaman dan berpelukan gitu ya. Dan ini kadang-kadang terbawa ke tempat-tempat yang kita bertemu dengan teman-teman lama kita, teman SMA, teman university. Nah, kita kadang-kadang lupa kita ini seorang muslim dan teman kita itu juga muslimah. Waktu bersalaman kita kadang-kadang cipika-cipiki gitu. Nah itu mungkin sudah hal yang biasa dan nah ini yang jadi pertanyaan saya singkat aja. Itu kan bukan muhrim kita. Hukumnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dikaitkan dengan ketika kita dengan konteksnya dengan ipar. Ada yang mungkin ini masih khilafiyah ya Ustadz Solmed ya. Ketika kita hubungkan dengan sesama ipar juga masih ada yang cipika-cipiki atau juga ada yang berpendapat bahwa ketika kita bersalaman dengan ipar ada yang tidak bersentuhan. Nah mungkin kita hubungkan konteks dengan ipar ya Pak Johannes ya. Silakan Ustadz Solmed. Iya, dia mahram tapi membatalkan wudhu itu kalau ipar ya. Ini bicara soal fenomena tadi Bapak Johannes tentang pergaulan. Dalam fikih itu seseorang memandang tembok, tahu tembok? Nah, itu tiang tembok. Lalu timbul hasrat, timbul syahwat, pandangannya jadi dosa itu. Padahal tembok. Jadi bukan soal temboknya ini. Ininya ini yang bermasalah ini. Ininya juga bermasalah ini. Sampai ada orang yang melakukan maksiat kepada boneka. Bahkan kepada knalpot. Lo baca saja itu di media. Ini saya tidak sedang ngarang ini benar. Benar. Saya nggak sedang ngarang. Baca dengan knalpot ada, dengan jok motor ada. Dengan tembok ada, bahkan dengan hewan juga ada. Bayangkan bagaimana pandangan, hasrat, syahwat. Itu bukan dengan manusia itu Pak Johannes. Sampai kepada benda mati itu orang bisa begitu coba. Sampai ada orang ambil jemuran, spesialis, urusan dalam negeri ya. Coba bisa melahirkan maksiat dan dosa, apalagi pergaulan yang tadi tanpa batas, bebas, lepas, main peluk, main sosor, main cipok, waduh, pok begitu maksudnya. Jadi gini, itu kan ada yang bunyi tuh.
plok begitu, makanya cipok. Macam-macam. Kalau yang dengan pandangan saja bisa bahaya. Kan begitu ya. Dengan memandang bisa bahaya. Apalagi sampai dengan persentuhan. Komunikasi yang intens tapi keluar dari jalur. Ngomongnya kerjaan awalnya lalu lari kemana-mana sehingga melahirkan apa namanya? Rasa penasaran, curhat. Iya, kamu tuh bos tapi baik banget tahu. Nggak semua bos tuh kayak kamu. Duh, andai. Ini bahaya. Hanya dari perkara urusan komunikasi. Pandangan saja bisa melahirkan bahaya. Itu kepada orang lain loh. Bahkan kepada yang bukan orang aja bisa. Tadi saya udah cerita tuh. Kalau nggak percaya buka aja tumbah Google, cari aja sendiri, cari. Apalagi kepada orang terdekat. Tidak ada orang curiga. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang mengawasi di dalam rumah. Siapa yang tahu? Kalau sudah bicara maksiat, bicara dosa, hatta kepada maaf hewan sekalipun orang bisa berhasrat. Tapi kalau tadi Ustadz Lambo bilang hati sudah penuh dengan iman. Jiwa sudah penuh dengan iman. Kepala sudah penuh dengan keimanan. Oh, penuh sudah. Nabi Yusuf kurang hebat apa ujiannya, saudara? Ganteng, cakep, semua perempuan terpesona. Sampai istri Al-Aziz yang punya kedudukan tinggi. Pelan-pelan seperti cicak merayap. Lihat kanan kiri nggak ada orang main buka, dia punya kunci cadangan. CCTV belum ada. Dia yang punya istana. Dia buka pintu kamarnya. Dia goda tuh Nabi Yusuf. Bahkan diancam. Kalau nggak mau, saya penjarain nih. Untung bukan saya yang digoda begitu. Untung Nabi Yusuf. Jangan-jangan Pak. Kalau kita, ya Allah daripada di penjara. Darurat. Lu pakai ilmu darurat lu. Kabur tuh Nabi Yusuf. As-sijnu ahabbu ilayya. Gak apa-apa dari penjara. Jauh lebih saya cintain. Jauh lebih saya sukain. Cuman berdua. Cakep yang goda. Punya kedudukan. Kalau mau niat jahat. Kemarin baru kejadian. Anak perempuan. Emaknya. Pacar tuh anak perempuan. Bunuh bapaknya coba. Orang kalau udah jahat bisa begitu tuh. Kabur Nabi Yusuf. Ditarik dari belakang. Sret. Dia bikin cerita fitnah. Oh Nabi Yusuf begini. Hakim lihat. Dari belakang robeknya. Kalau dari depan kali gue percaya kata hakim. Dari belakang bagaimana ngerobeknya? Nah lu yang narik nih. Ya namanya istri raja dia gak mau dong. Gosip udah bertebaran, dia mau kasih tahu lo belum lihat siapa Yusuf. Wah gantengnya luar biasa. Sampai dalam Al-Quran diceritakan bagaimana ya buah yang dipotong oleh wanita-wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf tidak terasa sampai mengiris-ngiris jari jemarinya. Masya Allah. Baik. Itu luar biasa. Ujian. Betul sekali. Bukan hanya kepada kita, bahkan sekelas Nabi Pak, sekelas Rasul. Betul. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang begitu dahsyat dan berat. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed. Kadang kita juga untuk menginginkan keinginan kita sendiri itu justru kita mencari-cari alasan, mencari-cari cara untuk menghalalkan yang haram. Sehingga kita membuat sesuatu itu agar kita bisa menikmati itu. Nah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan iman kita semuanya Pak Jonas. Ya amin ya rabbal alamin.